Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lukman Hakim Pratama di Lukman Hakim Pratama Channel. Hari ini kita akan belajar materi baru tentang alat berat, yaitu turbocharged with aftercooler ya. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai intake and exhaust system, yaitu jenisnya natural aspirate. Kita juga sudah membahas mengenai turbocharged aspirate. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem turbocharged with aftercooler ya. Ya, jadi pembahasan ini kita akan membahas turbocharged with aftercooler. Oke, next. Nah, jadi sebelum masuk ke lebih dalam, kita akan memahami gambaran umum terlebih dahulu ya mengenai turbocharged with aftercooler. Nah, secara umum tipe turbocharged with aftercooler itu memiliki komponen yang sama seperti turbocharged aspirate atau turbocharged yang biasa. Nah, hanya saja memiliki komponen tambahan yang namanya aftercooler. Aftercooler itu yang mana? Yang ini. Nah, ini ya. Jadi kalau di diagram sebelumnya itu tidak ada aftercooler. Nah, pada jenis ini tipe turbocharged with aftercooler ada komponen tambahan namanya aftercooler ya. Nih namanya aftercooler. Nah, aftercooler ini bekerja dengan memanfaatkan air radiator untuk menurunkan temperatur udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, hal ini dapat menyebabkan kerapatan udara akan semakin meningkat sehingga efisiensi tenaga engine juga akan semakin bertambah dan meningkat ya. Jadi dengan penggunaan aftercooler ini diharapkan tenaga engine juga akan semakin meningkat, diakibatkan karena kerapatan udara yang semakin rapat juga ya. Nah, dengan penambahan aftercooler ini, maka suatu engine itu mampu menurunkan temperaturnya itu mulai dari 20 derajat sampai 30 derajat Celcius ya. Misal dengan turbocharged biasa suhu udara yang ada di intake manifold 100 derajat. Nah, maka udara yang ada di intake manifold pada sistem turbocharged with aftercooler maka bisa turun 20 sampai dengan 30 derajat Celcius ya. Berikutnya karakteristiknya pada engine Komatsu ya, kita berbicara pada engine Komatsu. Nah, ciri-ciri yang menggunakan aftercooler itu ditandai pada serial numbernya ya, yaitu ada huruf SA. Jadi pada serial number engine-nya apabila ada tulisan SA, nah maka dia merupakan turbocharged with aftercooler. Contoh misalnya SA6D125-2, SA6D107-2 dan seterusnya ya. Dia ditandai dengan huruf SA di sini. Oke, berikutnya komponennya sama seperti komponen turbocharged yang aspirate yang biasa. Nah, bedanya dia ada aftercooler ya, nomor 5 ini. Nih ya. Dia ada aftercooler. Oke ya. Ada tambahannya, selainnya sama semua. Nah, fungsi aftercooler itu sendiri apa? Aftercooler itu berfungsi untuk menurunkan temperatur udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, jadi udara yang mau masuk ke dalam ruang bakar itu akan didinginkan dulu oleh aftercooler ya. Dan juga fungsi dari aftercooler adalah meningkatkan efisiensi dari tenaga engine ya. Efisiensi meningkat, secara otomatis tenaga juga akan semakin meningkat ya. Ini adalah fungsi dari aftercooler. Nah, pada gambar di samping ini adalah merupakan jenisnya. Ada jenis yang pertama namanya corrugated type. Nah, dimana corrugated type itu bentuknya seperti ini ya, seperti ini bentuknya. Dimana di sini terlihat ada gambar cooling water atau air radiator masuk lewat sini ya, udara lewat sini. Nah, jadi air radiator itu masuk ke lubang-lubang ini ya, atau dari sini masuk lubang sini, nanti udaranya ke sini. Nah, dari sini udaranya semua nih ya. Oke, berikutnya adalah jenis fin and tube type ya, fin and tube type ini ya tulisannya. Nah, di sini ada pipa-pipa kecil. Pipa kecil ini nantinya akan dilewati oleh air radiator. Nah, lewat radiator. Nah, berikutnya udara akan lewat sisi sininya. Nah, ini airnya adalah udara ya. Dalam bahasa Inggris air itu udara. Seperti contoh seperti ini. Nah, jadi air akan masuk lewat sini. Nah, berikutnya udara lewat sini ya. Begitu.
itu adalah jenis dari aftercooler. Nah, aftercooler ini memiliki bahan dasar adalah aluminium ya. Jadi aluminium itu merupakan salah satu logam yang memiliki sifat yang sangat unik. Dimana sifat yang pertama adalah dia mampu menyerap dan mampu melepas panas dengan cepat ya. Ini adalah keunggulan dari aftercooler. Mengapa menggunakan material aluminium? Karena dia mampu menyerap panas dengan cepat dan juga mampu melepas panas dengan cepat. Nah, berikutnya adalah anti karat ya. Aluminium itu tidak bisa berkarat. Ini adalah keunggulan dari aluminium. Lokasinya di mana? Lokasinya hampir semua engine rata-rata letaknya adalah di atas engine-nya atau di intake manifoldnya ya. Jadi misalkan ini intake manifold, nah ini adalah aftercoolernya. Hampir semua engine rata-rata ketika dia jenis air intake and exhaust systemnya adalah turbocharged with aftercooler, maka jenisnya atau letak dari aftercoolernya ada di atas engine itu sendiri ya. Oke, kita lanjut. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, ada dua jenis ya, dimana ada tipe corrugate dan fin and tube. Nah, keuntungan dari tipe corrugate, nah, karakteristiknya satu, bentuknya lebih pipih ya. Bentuknya lebih pipih sehingga air radiator lebih banyak mengalir pada aftercooler. Di sini lihat nih. Bentuknya lebih pipih, air radiator juga lebih banyak lewat sini ya. Sehingga pelepasan panasnya juga bagus di tipe corrugate. Nah, berikutnya adalah pada tipe fin and tube. Karakteristiknya bentuknya lebih bulat ya. Finnya lebih lebar. Nah, finnya itu yang ini. Tube-nya itu yang ini ya. Ini tube-nya. Finnya itu yang seperti ini. Nah, sehingga udara lebih mengalir lebih mudah pada tipe fin and tube seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerjanya ya. Nah, dimana cara kerjanya ada komponen ini bisa dibaca sendiri ya. Ada pre-cleaner, air cleaner dan seterusnya. Selanjutnya ada textbook yang sudah saya tulis secara singkat dan jelas supaya teman-teman bisa baca agar lebih mudah dalam memahaminya ya. Jadi apabila pemahaman saya tidak kurang jelas, bisa langsung baca di textbook ini. Tapi kita akan coba belajar lagi ya, kita akan bahas. Jadi cara kerjanya adalah pada saat engine hidup, pada saat engine running ya, artinya piston bergerak naik turun, terjadilah pembakaran ya. Pada saat engine hidup, piston bergerak, terjadilah pembakaran. Nah, selanjutnya pembakaran ini akan menghasilkan sisa gas buang. Selanjutnya sisa gas buang akan diteruskan ke exhaust manifold. Selanjutnya sisa gas buang akan diteruskan menuju ke turbocharge melalui sisi turbin. Turbin berputar, maka kompresor wheel juga akan berputar sehingga udara akan terhisap masuk dari pre-cleaner menuju ke air cleaner. Nah, air cleaner dan pre cleaner ini akan bekerja secara bersamaan untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat pada udara. Selanjutnya udara akan dihisap oleh kompresor wheel ya. Selanjutnya dihisap dan disuplai menuju ke intake manifold nomor 4 ini. Nah, sebelum masuk ke intake manifold, udara akan panas nih ya, karena turbocharge saja menghasilkan panas, sehingga udara tadi harus diturunkan dulu, atau udara akan melewati yang namanya nomor 5 adalah aftercooler. Nah, aftercooler ini akan menurunkan temperaturnya udara dengan menggunakan bantuan air radiator. Sehingga udara dari sini, misalkan dari sisi turbocharge dia 100 derajat, nah masuk di intake manifold dia bisa menjadi 70 sampai dengan 80 derajat. Udaranya temperaturnya tuh turun ya. Selanjutnya udara dengan temperatur yang turun akan kembali masuk ke dalam ruang bakar dan kembali ke ruang bakar. Terjadi seperti ini terus menerus. Sisa gas buang selanjutnya melewati ke muffler. Selanjutnya sisa gas buang akan diredam suaranya, percikan apinya,
dan juga akan dihilangkan panasnya ya. Selanjutnya dia akan diteruskan melalui exhaust stack dan dibuang menuju ke atmosfer kembali. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya, cukup mudah dan ringkas seperti turbocharge yang biasa. Hanya saja dia ada tambahan komponen di sini, yaitu komponen aftercooler ya. Oke, mungkin itu saja. Apabila kurang paham silahkan baca textbook yang ada di bawah tadi yang saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Apabila ingin bertanya silahkan bisa bertanya pada kolom komentar. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.